Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puja puji syukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat hidayah, sehingga pada malam hari ini ba'da maghrib ini alhamdulillah Allah izinkan kepada kita bersama untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita dalam hadis riwayat Abu Hurairah, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyrah." Barang siapa yang berselawat kepada Nabi itu satu kali, maka Allah akan berselawat kepada orang yang berselawat tersebut sebanyak 10 kali. Jadi kalau kita mengucapkan salawat kepada Nabi kita, maka Allah akan mempermudah urusan kita, Allah akan memperlancar urusan kita dalam setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu kita mengajak kepada kita bersama untuk meningkatkan dan memperbanyak salawat kita bersama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada ba'da maghrib ini Rego duduk di atas bangku, di atas kursiku agak tinggi seketek daripada bapak ibu-ibu. Menggantian Buya Khalil Al-Fadani tadi disuruh oleh Pak Ucok, Pak John dan dari Bu Ubi. Rego duduk di siko, izin ibu-ibu, bapak sekalian, pada tu di siko kita mengkaji seketek kurang lebih. Alhamdulillah pada malam kini masih ramai masalah kita. Walaupun malam kini maghrib ko ada pertandingan Indonesia lawan Cina, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin kita doakanlah supaya Indonesia menang. Walaupun kini tetap hadir Bapak-bapak Ibu sekalian untuk mendengar kajian pada malam hari ini. Kemudian kita seketek kurang lebih mengkaji Quran surah Ali Imran ayat 159. Kalau kita mengkaji Quran surah Ali Imran ayat 159, tentunya Bapak Ibu sekalian kita harus mengetahui terlebih dahulu asbabun nuzul dari ayat tersebut. Apa sebab turun dari ayat tersebut? Kalau kita mengetahui sebab turunnya Quran surah Ali Imran ayat 159, sebelum kita sampaikan asbabun nuzulnya Bapak Ibu sekalian, kita bacakan terlebih dahulu bunyi ayat dari Quran surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Quran surah Ali Imran ayat 159, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Maksud ayat itu Bapak Ibu sekalian, mari kita merujuk kepada sebab turunnya ayat tersebut. Ayat tersebut turun di Madinah berkenaan dengan ketika baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat baru selesai melaksanakan ataupun baru selesai dari peperangan Uhud. Jadi pada saat itu Nabi bersama para sahabat selesai perang Uhud, Bapak Ibu sekalian. Dalam perang Uhud tersebut Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat itu mengalami kekalahan pada perang Uhud tersebut, sehingga paman Nabi yang mulia yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib yang dikenal sebagai singanya Allah itu meninggal pada saat itu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa para sahabat dan Nabi Muhammad SAW tersebut meninggal pada saat perang Uhud? Dikarenakan pada saat itu Bapak Ibu sekalian, para pemanah, para sahabat Nabi yang ditugasi oleh Nabi untuk memanah di atas bukit tersebut, mereka melanggar perintah Nabi.
Jadi mereka melanggar perintah Nabi, sehingga dengan melanggar perintah Nabi tersebut, Nabi bersama para sahabat atau kaum muslimin mengalami kekalahan pada saat itu, Bapak Ibu sekalian. Apa perintah Nabi kepada mereka? Nanti apabila perperangan telah berlangsung, menang atau tidaknya, atau bagaimananya kondisi nanti ketika di medan perang, ketika aku, kata Nabi Muhammad SAW, tidak memberikan perintah kepadamu untuk turun, jangan kamu turun. Jadi perintahnya jelas, Bapak Ibu sekalian. Nabi tidak memerintahkan kepada mereka turun, maka mereka tidak boleh turun. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Ketika pada saat perang Uhud itu berlangsung, umat Islam berhasil memojokkan dari kaum kafir, sehingga para pemanah melihat harta rampasan perang dari kaum kafir tersebut berjatuhan dan berserakan, Bapak Ibu sekalian. Sehingga pemanah yang dari atas bukit tersebut mencoba turun untuk memungut dari harta rampasan perang. Sehingga hal tersebut dilihat oleh Khalid bin Walid ketika pada saat itu dia masih kafir, belum muslim. Dia melihat dari Khalid bin Walid dari kaum muslimin yang ditugasi sebagai petugas pemanah oleh baginda Rasulullah SAW di atas bukit turun, sehingga posisi mereka kosong. Sehingga kesempatan tersebut diambil oleh Khalid bin Walid, sehingga Khalid bin Walid memutar dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Nah, pada saat itulah kaum muslimin mengalami yang namanya keterpojokan, yang mana Nabi tertekan bersama para sahabat oleh tekanan dari kaum kafir, serangan dari depan dan juga serangan dari belakang. Sehingga hal tersebut menyebabkan para sahabat saling menyerang sahabat yang lain karena adanya serangan secara tiba-tiba, Bapak Ibu sekalian. Sehingga Nabi bersama para sahabat mengalami kekalahan dari perang Uhud tersebut. Nabi bisa menang, Bapak Ibu sekalian, tapi para pemanah yang tidak patuh kepada perintah Nabi yang menyebabkan Nabi bersama para sahabat atau kaum muslimin mengalami kekalahan pada saat perang Uhud tersebut. Kembali kepada topik kita atau poin kita kepada Quran Surah Ali Imran ayat 159. Berkenaan dengan ayat ini turun, kenapa, Bapak Ibu sekalian? Pada saat itu para sahabat yang ada di kota Madinah, mereka tidak berani berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak berani untuk keluar dari rumah mereka. Kenapa mereka tidak berani berjumpa dan keluar dari rumah mereka? Karena mereka takut kepada Nabi Muhammad SAW. Karena para sahabat pada saat itu ada beberapa sahabat yang melanggar perintah Nabi, yang tidak patuh kepada Nabi. Mereka takut hal demikian Nabi akan memarahi mereka, Bapak Ibu sekalian. Sehingga mereka tidak mau berjumpa dengan Nabi, sehingga mereka tidak mau keluar dari rumah tersebut. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Turunlah ayat ini yang mengatakan kepada Allah, mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersikap dan berlaku lemah lembut terhadap para sahabat yang melanggar perintah Nabi Muhammad tersebut, agar Nabi menyampaikan nasihat dengan yang baik-baik, Bapak Ibu sekalian, menyampaikan perkataan yang lemah lembut kepada para sahabat untuk menegur para sahabat tersebut. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jika sekiranya kita sebagai seorang guru atau menjadi orang tua atau menjadi seorang teman atau menjadi seseorang apapun itu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat kesalahan di depan mata kita, selagi itu tidak melanggar syariatnya Allah, maka kita mencoba menegur dan menasihati dengan lemah lembut. Ini poin penting yang disampaikan oleh Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan rahmat Allah engkau Muhammad, kata Allah, berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Lantas mengapa Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, untuk bersikap lemah lembut kepada para sahabat yang melanggar perintah Allah tersebut, yang melanggar perintah Nabi Muhammad tersebut? Kita lihat sambungan ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Wa kunta fadhlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Sudah jelas bunyi, Bapak Ibu sekalian, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Nah, ini kejadian ataupun asbabun nuzul yang disampaikan di awal tadi, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kaum kafir dia tidak mau menjumpai Nabi Muhammad, tidak mau keluar dari rumah karena mereka takut Nabi Muhammad marah kepada
mereka Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad yang kita dengar dalam ceramah-ceramah ustaz ataupun dai-dai yang lainnya, Nabi Muhammad tersebut dikenal dengan lemah lembutnya, dikenal dengan penyayangnya, dikenal dengan pengasihnya. Tapi kalau soalan agama, Nabi Muhammad ini paling bijak dan paling tegas Bapak Ibu sekalian. Karena itu para sahabat takut dan tidak mau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah perintahkan kepada Nabi untuk bersikap lemah lembut kepada mereka, untuk memberikan pembelajaran yang lemah lembut kepada mereka, dan mengajarkan nasihat-nasihat yang baik kepada para sahabat Bapak Ibu sekalian. Kemudian jika sekiranya Nabi bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan berpaling. Jika sekiranya Nabi bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan berpaling dari Nabi Muhammad dan tidak mau mengikuti ajaran dari Muhammad SAW. Jadi itu dampaknya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menegur teman kita, kalau kita menegur anak kita, coba kita tegur dengan sapaan lemah lembut dan juga nasihat yang lemah lembut. Tapi apabila kita menegurnya dengan sikap yang keras dan berhati kasar, maka anak tersebut akan berpaling dari kita, maka teman kita akan berpaling dari kita. Itu yang dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159. Kemudian lanjutan ayat tersebut adalah, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau sekiranya ada orang yang menjahati kita, ada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, atau orang yang menginjak kaki awak tak secara sengaja Bapak Ibu sekalian, dan kita langsung perangan orang tersebut, kita mencoba menegurnya dengan lemah lembut, dan kita doakan, kita maafkan dia terlebih dahulu. Kalau ada orang yang menginjak kaki kita, kita sampaikan, saya sudah memaafkan kamu, gitu kan. Tapi kalau sekiranya orang ada pada saat sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ada orang yang salah pakai sendal kawan atau tejak kakinya oleh kawan, dia langsung menegurnya dengan kasar. Bapak dipijak kaki awak tadi, langsung bercakap. Itu kalau fakta realitanya Bapak Ibu sekalian, karena itu sering terjadi dalam dunia perkuliahan. Nah, saya kata pengalaman regu ketika regu maja di Malaysia, itu ada sekolah namanya ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia Bapak Ibu sekalian. Di situ memang menjunjung tinggi yang namanya etika. Di sekolah tersebut menerapkan sistem falsafah al-hikmah. Al-hikmah tersebut kita bercermin kepada Quran surah Luqman, bahwa attitude ataupun adab dengan orang tua, bahwa akhlak kita dengan orang tua, dengan masyarakat sekitar, yuk sebanyak-banyak diterapkan dalam anak situ Bapak Ibu sekalian. Di anak situ tuh tidak ada di TV nasional mensiarkan film SpongeBob, tidak dulu Bapak Ibu sekalian, film horor, sinetron-sinetron yang ada di Indonesia yang sifatnya cinta, yang sifatnya yang kasar, yang ada bersikap karakteran keras, tidak ada ditayangkan di Malaysia Bapak Ibu sekalian, karena mereka menjaga akhlak dari anak-anak mereka. Kalau Upin tetap ditayangkan di Indonesia dan di Malaysia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu masalah akhlak dan attitude. Di situ menerapkan yang namanya budaya tegur sapa, menghormati orang yang lebih tua. Dan di situ Rego Cali Bapak Ibu sekalian memang menjunjung tinggi dan menghormati guru, berbeda dengan kita yang ada di Siko. Mungkin ada beberapa dari masyarakat kita yang menghormati guru, tapi ada juga yang tidak gitu Bapak Ibu sekalian. Contoh, kalau di situ orang-orang yang ada di situ, anak-anak lewat berjumpa dengan guru, mereka salam, mencium tangan guru, mengucapkan assalamualaikum dalam setiap perjumpaan mereka Bapak Ibu sekalian, sangat menghormati guru. Kemudian orang tua yang berjumpa dengan guru juga menghormati guru tersebut. Kemudian nilai-nilai ini memang dipraktekkan mana yang sebenarnya al-hikmah tuh dalam Quran surah Luqman, patuh kepada orang tua. Kalau Bapak-Bapak Ibu sekalian, kalau sempat berkunjung di Selangor, itu di Abim, boleh Bapak Ibu langsung cari di lokasi itu, bahwa tertib dan teraturnya dan patuhnya anak-anak itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian masyarakatnya itu diajar untuk taat kepada pemerintah. Pemerintah itu sistem kerajaan. Mereka taat kepada raja mereka Bapak Ibu sekalian. Dan mazhab mereka Syafi'i. Memang besar mazhab Syafi'i. Mereka ketika ala selesai sembahyang, mereka berzikir bersama, berdoa bersama, dan bismillahnya dijaharkan. Itu kalau mazhab yang ada di Malaysia Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa orang tua itu mengajar kepada anak dengan sikap lemah lembutnya, sehingga karakter anak itu tumbuh dan berkembang menjadi karakter muslim yang baik. Lanjut kepada karakter ataupun penjelasan Quran surah Ali Imran ayat 159 tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang bersalah ke Nabi,
Nabi itu tidak berang Bapak Ibu sekalian. Selagi itu tidak bertentangan dengan syariat. Nabi kita kenal di Makkah, ketika Nabi itu berdakwah, ketika Nabi itu sembahyang di depan Ka'bah, Nabi itu sering dilempari dengan kotoran-kotoran hewan Bapak Ibu sekalian. Berang tak Nabi kepada orang yang melempar Nabi itu dengan kotoran hewan tersebut? Tidak berang Nabi roh. Bahkan tidak berang Nabi Bapak Ibu sekalian. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau Nabi diutus untuk memerangi manusia, pasti Nabi lawan orang tersebut Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika Nabi berada di saat di perang, sehingga Nabi mengalami luka yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nio menetes darah Nabi itu ke tanah. Nabi alam pakai kainnya, dan sampai darah itu menetes ke tanah. Itu para sahabat bertanya kepada Nabi, kok Nabi Muhammad SAW, kenapa ya Rasulullah engkau menghalangi darahmu agar tidak menetes dan tidak menyentuh tanah? Apa jawaban mulia dari Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu sekalian? Kalau sekiranya darahku menyentuh tanah, kata Nabi Muhammad SAW, malaikat yang ada di sekitarku, yang ada di gunungku, kata Nabi, yang ada di bukiku, akan menghancurkan orang-orang kafirku sekaligus. Akan rancak Rasulullah kata para sahabat. Memang rancak, tapi kata Nabi, tugas ambo diutus di muka bumi kau bukan untuk membunuh orang kafir, bukan untuk menghancurkan orang kafir, tetapi sebagai rahmat di muka bumi kau, kata Nabi, untuk mengislamkan orang itu, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata, Bapak Ibu sekalian, kakinya berdarah, giginya patah, giginya berdarah, mukunya berdarah, dilanting pakai batu oleh anak-anak, oleh orang tua, kakek, nenek, pemuda, pemudi, sekalipun Bapak Ibu sekalian. Berangkat Nabi kepada orang itu, enggak. Bacamin kita kepada Quran surah Al-Imran ayat 159. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Nabi memaafkan orang-orang Taif dan memohon ampun kepada Allah atas perbuatan dari penduduk Taif tersebut. Dan Nabi doakan yang buruk-buruk Bapak Ibu sekalian. Nabi doakan yang elok. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Lahirlah tokoh-tokoh muslim yang sangat luar biasa dari kota Taif, yang kita kenal dengan Abu Hurairah, yang meriwayatkan hadis saking banyak Bapak Ibu sekalian. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Banyak hadis-hadis yang lain Bapak Ibu sekalian. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, at-tathawu minasyaitan fatathabu ahadukum fala mastata'. Masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Sehingga dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia dikenal sebagai tokoh muslim atau tokoh Islam yang meriwayatkan hadis terbanyak. Coba sekiranya Bapak Ibu sekalian, Nabi berdoa pada saat itu, yang malaikat pada saat itu menginginkan Nabi ku mangkik tangan ke Tuhan untuk menimpakan penduduk kota Taif dengan gunung, itu kata malaikat. Apa kata Nabi? Jangan, kata Nabi. Saya berdoa kepada Allah, kata Nabi, kalau di kota Taif itu, kata Nabi, akan lahir baik itu tua, muda, pemuda, pemudi, orang-orang yang nanti menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi doakan yang elok-elok. Kalau kita kini Bapak Ibu sekalian, bukan kita saja, seluruh kebanyakan dari manusia yang Islam terutama Bapak Ibu sekalian, tainjak kaki dek kawan skete laberang, laberang tu ampe. Kemudian tasenggol dek kawan kete lah menyongi muka Bapak Ibu sekalian, la merah, laberang sama kawan. Itu kebanyakan dari orang-orang Islam pada saat sekalian. Tapi kalau orang yang paham akan nilai Al-Quran, ini akan menerapkan itu Bapak Ibu sekalian, langsung nyemauan orang tersebut. Tainjak kaki dek kawan kete Allah mauan gitu. Allah dimauan orang yang menjak kaki tadi dan memohon ampun kepada Allah, orang yang menjak kakinya tadi. Mereka dulu pengalaman Bapak Ibu sekalian, pengalaman ketika bonda gitu kan. Bonda kan kadang-kadang konsepnya dua, kita melantak orang atau kita dilantak orang. Itu Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang malinteh jalan, kemudian orang itu nak mencari jalan gitu kan. Kemudian mereka jalan lurus, tiba-tiba suruh untuk belok kiri gitu kan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini nak berang gitu kan, padahal beliau yang salah. Cuma kalau sampai mau ya dah, yang apinya berkorban tadi Bapak Ibu sekalian, nyu berang di kata ini indah, langsung luluh. Yaudah jadi dah, setiap tidak jadi dah, salam. Akhirnya
akhirnya damai Bapak Ibu sekalian. Jadi konsepnya Bapak Ibu sekalian, kalau ada api yang gadang, jangan kita lawan dengan api yang gadang. Api itu gadang Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ada api gadang, kita lawan dengan air, sehingga api tadi bisa reda dan padam. Jadi kita sampaikan, kita terapkan, kita amalkan konsep lemah lembut yang Allah sampaikan dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Lanjut Bapak Ibu sekalian, konsep yang fa'anhum wastaghfir lahum itu langsung Nabi memaafkan orang-orang para sahabat yang tidak mematuhi perintah Nabi di medan perang tersebut. Seluruh para sahabat Nabi ampuni, Nabi maafkan mereka atas perbuatan mereka di perang Uhud. Kemudian lanjutan ayat tersebut adalah wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya apabila kita ingin menyelesaikan suatu urusan atau suatu perkara, pasti harus kita selesaikan dengan cara musyawarah Bapak Ibu sekalian. Dan sampai kita selesaikan cara seorang-seorang, bak kata orang Minang, musyawarah kok pasti bisa menyelesaikan suatu masalah. Orang Minang kok dikenal dengan musyawarahnya Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah ambil keputusan secara personal atau secara pribadi atau secara seorang-seorang. Pasti inyo bermusyawarah atau bermufakat. Jadi menerapkan sistem musyawarah. Kan itu Pak, itu di sistem musyawarah. Tidak ada seorang-seorang keputusan Bapak Ibu sekalian. Ini sudah diterapkan oleh para sahabat, oleh baginda Rasulullah SAW jauh sebelum kita. Jadi memang konsep musyawarah tersebut memang harus dilakukan dalam memutuskan suatu perkara ataupun suatu urusan. Kemudian ketika kita telah membulatkan tekad, ala dapat konklusinya Bapak Ibu sekalian, kesimpulan, dapat solusinya dari hasil musyawarah tersebut. Tugas kita apa nih Bapak Ibu sekalian? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka kemudian kita lanjut bertawakal kepada Allah. Kalau sekiranya hasil solusi itu mendapatkan hal baik, itu berkat Allah. Kalau sekiranya hasil solusi itu belum bisa menyelesaikan masalah, ada pembelajaran ataupun hikmah di balik itu Bapak Ibu sekalian. Jadi indahnya konsep Islam, kalau kita menyelesaikan masalah ataupun urusan dengan musyawarah, kemudian hasil musyawarah tersebut mendapatkan solusi, kemudian setelah solusi tersebut kita bertawakal kepada Allah, kita serahkanlah kepada Allah. Solusi itu dapatnya dari Allah, kemudian jalan ataupun penyelesaian itu dari Allah. Maka kemudian kita mempercayakan segala sesuatu tersebut kepada Allah dengan niat usaha dan hasil yang sudah kita usahakan, yang mana itu untuk menyelesaikan masalah tersebut Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian akhir dari ayat ini indah sekali Bapak Ibu sekalian. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah tersebut menyukai orang-orang yang bertawakal. Jadi Allah itu suka kepada orang-orang yang bertawakal. Kalau nio kita dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, jadilah kita termasuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah atau pembelajaran yang kita dapat dari ayat ini Bapak Ibu sekalian? Pertama, kita apabila ingin menegur seseorang, kita ingin menyampaikan kebenaran kepada seseorang, kita sampaikanlah dengan lemah lembut. Karena Islam ini datang bukan dengan keras, bukan dengan perang, bukan dengan kasar, tetapi dengan akhlak, adab, dan juga dengan lemah lembutnya dari baginda Muhammad SAW. Sangat banyak dari orang-orang kafir yang masuk Islam oleh sifat beliau, oleh akhlak beliau, dan oleh karakter dari Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu sekalian. Kemudian apabila kita menemukan seseorang berbuat salah kepada kita, orang yang bergunjing tentang kita, orang yang menyampaikan keburukan tentang kita, yang belum itu terbukti baik atau buruknya, kita maafkan orang tersebut dan kita mohon kepada Allah untuk mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Maka itu ada ganjaran pahala itu yang akan kita dapat Bapak Ibu sekalian. Allah kita maafkan orang itu, orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita mohonlah ampun kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu tuh levelnya itulah tinggi tuh Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita masih bisa memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita, berarti kita masih ada di bawah level itu Bapak Ibu sekalian. Nabi mengajarkan kepada kita untuk memaafkan orang itu. Kemudian kita mohonlah ampun kepada Allah atas perbuatan yang orang itu lakukan kepada kita. Kemudian hasil dari apa yang Allah kita lakukan, al-butijah itu Bapak Ibu sekalian, ya musyawarah lah kata Allah. Musyawarah, kemudian dengan hasil musyawarah tersebut mendatangkan solusi ataupun kesimpulan, kemudian kita lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hal demikian
dapat menumbuhkan yang namanya karakter Islam dalam diri seorang insan tentunya. Mungkin cukup demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau ada pertanyaan lah sekitar ceramah Argo tadi. Silakan pada tuh. Pada tuh coba. sering merangan anak. Iya boleh